Pada kesempatan Dharma Wacana kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bunuh diri. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasida. Om Anupadrah Kartawiantu Iswar. Semoga pikiran yang baik datang dari segala pihak. Yang saya hormat para sulinggi, para pandit, dan para tokoh agama Hindu serta seluruh umat sedharma yang saya muliakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran ide Sang Yang Widiwasa karena atas astung karwarna Ibrahim saya masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat memberikan wejangan atau dharma wacana yang di dalam suasana yang penuh bakti dan kedamaian. Pada kesempatan kali ini, Dharma Wacana kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bersama tentang fenomena yang merak terjadi di Bali, yaitu tindakan ulah pati atau bunuh diri, khususnya di kawasan jembatan Tukang. Nah, fenomena ulah pati atau bunuh diri yang terjadi di kawasan jembatan Tukang, Kabupaten Badung, Bali menjadi sorotan masyarakat media lokal beberapa bulan terakhir. Jembatan ini dikenal sebagai lokasi beberapa kasus bunuh diri yang sebagian besar melibatkan generasi muda yang mengalami tekanan hidup. Masalah ini sangat kompleks dan berkaitan erat dengan isu kesehatan mental, ketahanan spiritual, dan kondisi sosial ekonomi berdasarkan laporan media lokal seperti Nusa Bali dan Tribun Bali. Para korban biasanya mengalami tekanan berat baik karena masalah keluarga, masalah percintaan, masalah ekonomi, hingga depresi mendalam yang tidak tertangani. Banyak pihak telah mendorong agar kawasan jembatan tersebut dijaga ketat dan dilengkapi dengan rambu serta pagar pengaman. Namun masalah ini yang utama yang diselesaikan adalah dari sisi psikologi dan spiritual masyarakat. Krisis makna hidup, kehilangan arah, serta kurangnya tempat untuk berbagi atau bercerita. Jika mendapatkan dukungan emosional, akan menjadi akar utama fenomena ini terjadi. Dedane sarang sinami, fenomena ini sungguh menyentuh hati. Tukang Bangkung yang semestinya menjadi simbol kemajuan infrastruktur dan keindahan alam, kini dikenal pula sebagai tempat di mana banyak jiwa mengakhiri hidup. Ini tentu menjadi keprihatinan besar bagi kita sebagai umat Hindu yang meyakini bahwa hidup adalah kesempatan suci untuk menyempurnakan karma baik, karma positif.
dan untuk mencapai yang namanya moksa yang ada di video terakhir saya. Nah, dalam ajaran Hindu, atma atau jiwa adalah bagian dari Tuhan yang kekal, tidak lahir dan tidak mati. Seperti yang tertuang di dalam Sloka Bhagawan Gita, Adhyaya 2, Sloka 20. Na jayate maryatawa kadacin nayam butwa bawitawa naguya ajonitya saswato ya purano na hanyate anyamono sarir, yang artinya Atman tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Ia tidak berasal dari sesuatu atau tindakan menjadi sesuatu. Ia tidak dilahirkan kekal, abadi dan purba. Ia tidak terbunuh ketika tubuh terbunuh. Umat sedharma yang saya cintai, tindakan ulah patih bukan hanya berdampak pada kehidupan sekarang, tetapi juga mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Dalam hukum karma, segala tindakan akan mendatangkan akibat. Jiwa yang memutuskan hidupnya sendiri, dia belum menyelesaikan tugas spiritualnya, dan besar kemungkinan akan terjebak dalam penderitaan samsara yang lebih berat. Ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak mengambil jalan pintas saat menghadapi masalah setiap tantangan yang datang. Kita harus bisa mengendalikannya. Ini adalah bagian dari ujian karma yang harus dijalani dengan penuh sadaran, kesabaran, dan keyakinan. Nah, umat Dharma semuanya, dalam kehidupan ini suka dan duka silih berganti, seperti yang diajarkan dalam Lontar Samuscaya Sloka 78. Duka lan suka mangkana sang sarira ring sang urip. Suka dan duka adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membangun kekuatan batin melalui sadhana spiritual, pelaksanaan yajna, dan mengendalikan diri. Ketika kita menghadapi masalah, mari kita mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa melalui doa-doa, melukai, atau berkonsultasi dengan pemeluk agama. Disitulah letak pentingnya komunitas spiritual sebagai tempat berbagi dan menguatkan diri. Umat Dharma semuanya, kita juga harus sadar bahwa peran keluarga dan lingkungan sangat besar dalam mencegah terjadinya ulah pati atau bunuh diri. Keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung, dan terbuka akan membentuk individu yang kuat secara mental dan spiritual. Marilah kita menjadi pribadi yang peka terhadap orang di sekitar kita. Jika ada yang terlihat murah, menyendiri, atau menunjukkan tanda-tanda keputusasaan, marilah kita hampiri dengan kasih. Terkadang
satu pelukan, satu sapaan, atau satu telinga yang mau mendengar bisa menyelamatkan sebuah jiwa dari kegelapan batin. Jangan kita menjerumuskannya lagi. Sebagai generasi muda Hindu, khususnya generasi muda yang banyak di Bali dan saya sendiri, kita perlu menumbuhkan semangat resilient dan optimisme dalam menjalani hidup. Jangan malu untuk mencari bantuan jika mengalami tekanan batin. Kita harus menanamkan bahwa mencari pertolongan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru bentuk keberanian dan kesadaran diri. Hindu mengajarkan kita untuk saling asih dan asuh, yaitu saling menguatkan, mengasihi, dan membimbing dalam ajaran Dharma. Nah, dalam konteks ini, peran pendidikan agama juga sangat penting. Sekolah-sekolah hendaknya tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga memberikan ruang pembinaan spiritual dan emosional pada siswa. Upacara-upacara spiritual seperti pengelukatan hendaknya dimaknai secara mendalam sebagai proses penyucian diri dari kegelapan pikiran, atau sembahyang di dalam areal pura. Itu akan memberikan siswa titik jauh dari kegelapan. Nah, pemerintah desa, adat, dan lembaga agama perlu berkolaborasi membangun sistem perlindungan mental dan spiritual yang kokoh untuk masyarakat, untuk dia bercerita dan dapat memberikan kesan yang positif. Umat sedharma yang berbagi, tragedi ulah pati di Patebangku hendaknya menjadi cambuk bagi kita semua untuk lebih was-was diri. Mari kita jadikan duka ini sebagai momentum untuk menebar cinta kasih dan membangun Bali yang lebih penuh welas asih. Mari kita bangkitkan kembali semangat gotong royong, nilai-nilai Dharma, dan kekuatan spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga tidak ada lagi jiwa-jiwa suci yang tersesat dalam kegelapan dan memilih jalan akhir yang menyedihkan, yaitu ulah pati. Umat sedharma semua, demikian Dharma Candi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dari dan menambah wawasan serta kekuatan batin kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di dalam hati para pendengar umat Dharma semua, saya sendiri memohon maaf lahir dan saya tutup dengan paramsan Om Santi 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 Om. Semoga umat Dharma semua